Nah, meskipun peraturan ini sudah diundangkan tahun lalu ya Bapak Ibu ya, tidak baru-baru banget gitu, tidak tahun ini diundangkannya, tidak seperti peraturan menteri kita yang tentang SPMB yang masih sangat segar di tahun ini. Namun sehubungan dengan penerbitan ijazahnya, kita baru akan mengimplementasikannya untuk pertama kali di tahun ajaran ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2025 tentang pengelolaan ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yaitu tanggal 25 April tahun 2025. Nah, yang salah satunya menyatakan bahwa pedoman pengelolaan ijazah yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur yang sudah diterbitkan dalam surat edaran tersebut digunakan sebagai acuan dalam penerbitan ijazah untuk tahun ajaran 2024-2025. Ya, Bapak Ibu, saya pribadi berharap kita semua yang di sini sudah pernah eh, membaca setidaknya Bapak Ibu ya Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2024 tersebut. Nah, tapi untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akses terhadap dokumen pedoman pengelolaan ijazahnya maupun surat edaran Sesjen tersebut, nah Bapak Ibu dapat memperolehnya melalui link ataupun QR code yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini boleh di-scan sekarang juga, ataupun boleh juga layarnya difoto atau di-screenshot terlebih dahulu nanti untuk bisa diakses setelah webinar kita ini selesai. Nah, jadi Bapak Ibu, Peraturan Menteri, Pedoman, serta Surat Edaran ini adalah yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan ijazah, termasuk penerbitan ijazah yang akan kita lakukan di tahun ajaran ini. Ya, Bapak Ibu, penerbitan ijazah berbasis TIK, serta adanya sistem verifikasi ijazah, ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi administrasi, baik di tingkat kementerian, di Dinas Pendidikan, juga di Satuan Pendidikan. Juga memperkuat keamanan dokumen dengan meningkatkan kualitas data pada dapur kita, serta memitigasi resiko dokumen ijazah itu rusak atau hilang, Bapak Ibu. Nah, akibatnya bisa salah satunya karena dikarenakan bencana. Nah, Kementerian juga berharap kebijakan ijazah yang baru ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi satuan pendidikan, bagi dinas pendidikan, bagi berbagai pemangku kepentingan, dan yang terutama tentunya Bapak Ibu bagi peserta didik kita, yaitu melalui terbangunnya ekosistem ijazah yang akurat dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, secara prinsip, saya sedikit mengulang tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Yang kita lakukan dalam kebijakan baru ini adalah melakukan perubahan dari belangko ijazah fisik yang selama ini kita lakukan menjadi formatnya ijazah digital, Bapak Ibu. Yang mana selama ini kementerian itu mencetak dan mendistribusikan kurang lebih 9-10 juta nih belangko ijazah setiap tahun ke seluruh satuan pendidikan kita yang di dalam maupun luar negeri, Bapak Ibu. Nah, mulai tahun ini, pengiriman ini akan dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Nah, nantinya setiap satuan pendidikan akan dapat mendownload format ijazahnya masing-masing untuk kemudian dicetak di satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya, kebijakan ijazah yang baru ini di dalam Permen 58 ini berlaku untuk siapa saja. Nah, Peraturan Menteri Nomor 58 ini mengatur tentang ijazah bagi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, serta program paket A, B, dan C kita. Nah, termasuk juga Bapak Ibu untuk Satuan Pendidikan SPK, SILN, serta program paket kita yang ada di luar negeri. Seperti itu. Nah, lalu ijazahnya diberikan kepada siapa? Nah, ijazah ini diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya dan memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi artinya Bapak Ibu, setiap peserta didik yang terdaftar di seluruh satuan pendidikan Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, lalu terdata di Dapodik dan ditetapkan lulus oleh satuan pendidikan akan mendapatkan ijazah di dalam mekanisme ini. Nah, ini Bapak Ibu, dalam kebijakan baru ini, kita akan mengenal dua dokumen terkait kelulusan peserta didik. Yang pertama adalah ijazah, yaitu dokumen yang menyatakan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
Dan yang kedua adalah transkrip nilai yang merupakan dokumen yang memuat informasi mata pelajaran dan nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, saya akan coba sampaikan beberapa hal Bapak Ibu terkait perbedaan ketentuan mengenai ijazah dan transkrip nilai ini. Yang pertama, ijazah Bapak Ibu merupakan dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik yang diterbitkan oleh satuan pendidikan terakreditasi. Nah, kemudian muatan ijazah ini diatur di dalam pasal 3 ayat 3 Permen nomor 58. Nah, saya harap Bapak Ibu boleh baca dan teliti kembali muatan ijazah itu apa saja. Sehingga nih, misalnya kalau Bapak Ibu ditanya apakah masih ada nama orang tua pada ijazah, atau juga misalnya kalau ditanya apakah masih perlu cap 3 jari di dalam ijazah kita, nah Bapak Ibu bisa melihat jawabannya di sana dan bahkan Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya kepada Bapak Ibu, gitu ya Bapak Ibu, terkait muatan ijazah. Dan terakhir, satuan pendidikan nanti akan mengunduh format ijazah melalui sistem atau aplikasi yang disediakan oleh kementerian. Nah, Bapak Ibu, format ijazah ini yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri layar Bapak Ibu, ini adalah format baku dari kementerian Bapak Ibu. Sama seperti belangko ijazah fisik yang selama ini kita pergunakan, format ini adalah format baku sehingga tidak dapat dilakukan penambahan muatan ataupun elemen-elemen lainnya pada format ijazah tersebut. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi ijazah itu formatnya di-download melalui aplikasi kementerian, nah transkrip nilai ini akan dibuat dan diterbitkan oleh satuan pendidikan asal, di mana peserta didik terdaftar dan melalui proses pembelajarannya. Nah, kemudian juga muatan yang diatur di dalam Permen 58 ini adalah ketentuannya muatan paling sedikit, Bapak Ibu. Sehingga dimungkinkan satuan pendidikan untuk menambahkan informasi lainnya yang dipandang perlu untuk dimuat di dalam transkrip nilai. Contohnya, kalau satuan pendidikan ingin menambahkan informasi tentang kurikulum yang digunakan, atau juga misalnya satuan pendidikan ingin menambahkan informasi tentang jenis kekhususan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Itu dimungkinkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Permen 58 ini dan juga pedomannya tidak membatasi Bapak Ibu tentang penulisan transkrip nilai ini, apakah harus diketik atau ditulis tangan. Artinya hal ini diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Dan terakhir, Bapak Ibu, kolom mata pelajaran yang ada pada transkrip nilai ini dapat diisi sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu, ketentuan berikutnya di dalam peraturan menteri ini, seperti tadi yang saya sebutkan, ijazah ini akan diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu, kalau masa berlakunya habis, tentunya satuan pendidikan melakukan perpanjangan akreditasi melalui mekanisme yang ditetapkan oleh BAN PDM dalam hal ini Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan satuan pendidikan yang belum terakreditasi? Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sepertinya kita perlu memisahkan antara yang belum terakreditasi dengan satuan pendidikan yang statusnya tidak terakreditasi nih Bapak Ibu. Nah, kalau satuan pendidikan yang belum diakreditasi, artinya belum pernah dilakukan penilaian oleh BAN PDM, informasi yang kami dapatkan yaitu bahwa BAN PDM telah menerbitkan keputusan untuk memberikan status akreditasi sementara sehingga satuan pendidikan yang belum diakreditasi ini dapat menerbitkan ijazahnya dengan status akreditasi sementara tersebut. Tentunya masa berlakunya tidak sama dengan status akreditasi definitif ya Bapak Ibu ya. Dia tidak panjang dan terbatas sesuai dengan yang ada di dalam keputusan BAN tersebut. Nah, sedangkan kalau satuan pendidikannya tidak terakreditasi statusnya, nah ini maka satuan pendidikan tersebut akan diindukkan ke satuan pendidikan yang terakreditasi untuk penerbitan ijazahnya. Nah, khusus untuk pendidikan kesetaraan, Bapak Ibu, untuk program A, B, dan C, yang berlaku akreditasinya itu adalah untuk layanannya. Jadi nanti bukan pada satuan pendidikannya. Sehingga nanti untuk pengundukannya akan menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kemudian data peserta didiknya tidak dipindahkan Bapak Ibu. Jadi tetap melekat pada satuan pendidikan asalnya. Nah, sehingga nanti untuk penerbitan ijazahnya akan tertulis nama satuan pendidikan asal peserta didik dengan penandatanganan yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan induknya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika peserta didik dinyatakan lulus, akan tetap dinyatakan lulus dari satuan pendidikan di mana dia terdaftar.
Tapi untuk penerbitannya akan dilakukan oleh Satuan Pendidikan Induk. Nah, Bapak Ibu, untuk Satuan Pendidikan Induk ini akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, oleh Kementerian atau Atasé Pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk setiap tahun ajaran berkenaan. Nah, berikutnya Bapak Ibu akan dilakukan pemetaan terkait peserta didik tingkat akhir, yaitu sebagai calon penerima ijazah di tahun ajaran ini. Itu yang pertama ada tiga tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ada daftar nominasi sementara atau DNS, kemudian kita akan berbicara tentang penetapan kelulusannya, dan ada daftar nominasi tetapnya, yaitu nama-nama yang akan menerima ijazah di tahun ajaran ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, pada tahap DNS, ini Satuan Pendidikan memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap daftar tersebut, daftar DNS-nya, yaitu memastikan kebenaran data terkait identitas peserta didik, serta melakukan perbaikan data jika terdapat data yang belum sesuai. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentang penetapan kelulusan peserta didik ini akan dituangkan di dalam SK Kepala Satuan Pendidikan. Dan untuk tahun ini Bapak Ibu, SD, SMP, paket A, paket B, itu pendidikan dasar itu tanggal kelulusannya ditetapkan tanggal 2 Juni tahun 2025 ya Bapak Ibu. Dan untuk yang pendidikan menengah, SMA, SMK, dan juga paket C, itu kelulusannya ditetapkan tanggal 5 Mei yang lalu. Nah, sebelum ijazah diterbitkan ini, Bapak Ibu, kelulusan peserta didiknya dituangkan dalam surat keterangan lulus. Nah, ini yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapan kelulusan. Dikarenakan nanti dari tanggal penetapan kelulusan ini sampai dengan penerbitan ijazahnya akan ada periode waktu ya Bapak Ibu untuk proses mekanisme yang akan perlu dilakukan di dalam mekanisme ijazah kita. Nah, selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai DNT tadi yang disampaikan oleh Bulani gitu ya dalam pembukaannya, dalam sambutannya, nanti Satuan Pendidikan akan perlu membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM untuk menyatakan data yang ada di dalam DNS tadi dan yang sudah ditetapkan kelulusannya itu sudah benar. Nah, DNT ini akan ditetapkan paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Kementerian juga akan menyediakan sistem untuk dapat melakukan verifikasi atas ijazah yang diterbitkan mulai dari tahun ini, artinya yang menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen 58. Nah, verifikasi ini akan dilakukan terhadap nomor ijazah nasional yang tertera pada ijazah. Ya, adapun nomor ijazah itu terdiri dari 15 angka Bapak Ibu nantinya. Ada kode negara, kode satuan pendidikan, lalu ada tahun lulus, ada nomor urut nasional, serta nomor acaknya. Nah, untuk kode satuan pendidikan, nah ini seperti yang Bapak Ibu perhatikan di layar, contohnya ada SD nanti akan menggunakan kode 11, kalau di SMP nanti kodenya 21, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, nomor ijazah nasional nih untuk ijazah dalam negeri, nanti nomor ijazah nasionalnya adalah 131202500357349. Itu contoh nomor ijazah nasional untuk satuan pendidikan SMA di dalam negeri. Ya, selanjutnya Bapak Ibu tentang ijazah, penandatanganan ijazah dan transkrip nilai. Ini ijazah dan transkrip nilainya akan disahkan dengan tanda tangan Kepala Satuan Pendidikan. Nah, ini penandatangannya bisa dilakukan dengan tanda tangan basah atau dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Pak Direktur sebagai ijazah elektronik nantinya jadinya ya Bapak Ibu. Nah, ketentuan berikutnya yaitu kalau stempel itu nanti hanya akan perlu dibubuhkan jika ditandatangani dengan tanda tangan basah. Nah, ini kita mengikuti ketentuan untuk dokumen elektronik yang berlaku pada saat ini, Bapak Ibu. Nah, ini terkait status kepala sekolah masih sama seperti ketentuan di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Untuk kepala satuan pendidikan dengan status pelaksana tugas atau PLT itu dapat menandatangani ijazah maupun transkrip nilai. Nah, Bapak Ibu, dari keseluruhan penjelasan tadi, mungkin ini berikut adalah gambaran umum alur penerbitan ijazah yang akan kita lakukan pada tahun ini. Yaitu mulai dari update data peserta didik dan satuan pendidikan melalui ekosistem data yang ada di kementerian, dan data dalam ekosistem pada tahap ini merupakan DNS-nya ya Bapak Ibu ya, yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Lalu nanti ada penetapan kelulusan peserta didik, yang SK-nya nanti akan dimasukkan, diunggah di dalam sistem manajemen ijazah. Selanjutnya ada DNT.
Nah, lalu penerbitan nomor ijazah nasional oleh Datin, Bapak Ibu. Nah, setelah semua informasinya lengkap, nanti sistem akan menerbitkan format ijazah untuk setiap peserta didik. Nah, baru kemudian satuan pendidikan mendownload format ijazahnya untuk kemudian di-print atau dicetak jika pakai tanda tangan basah. Nah, selanjutnya satuan pendidikan akan membubuhkan foto pemilik ijazah pada format. Nah, ini ketentuan yang kita atur. Untuk foto ini di dalam peraturan menterinya, yaitu ukurannya 3 kali 4 cm, Bapak Ibu, dan dia dapat berwarna ataupun hitam putih. Nah, kemudian format ijazahnya ditandatangani dan distempel, tadi kembali lagi jika tanda tangannya tanda tangan basah. Nah, lalu ini yang perlu kami ingatkan juga untuk Bapak Ibu di Satuan Pendidikan untuk melakukan penatausahaan ijazah yang paling sedikit menyimpan hasil pindah atau scan-nya, ataupun menyimpan dokumen elektronik ijazah yang ditandatangani dengan TTE tersertifikasi. Baru kemudian Bapak Ibu ijazah diserahkan kepada peserta didik pemilik ijazah. Nah, Bapak Ibu selanjutnya ini adalah kebijakan baru yang ada di dalam permen kita, yaitu tentang pembaruan ijazah dan transkrip nilai. Nah, hal ini, pembaruan ini akan dilakukan berdasarkan permohonan pemilik ijazah atau transkrip nilai ini. Nah, Bapak Ibu, pembaruan ijazah atau transkrip nilai ini dilakukan dalam hal pertama, terdapat kesalahan penulisan muatan ijazah atau transkrip nilai, kedua, jika ijazah atau transkrip nilainya hilang atau rusak, dan yang ketiga, yaitu untuk pencetakan ulang ijazah atau transkrip nilai dengan tanda tangan elektronik. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa ketentuannya. Untuk penerbitan ijazah perbaikan atau penerbitan ulang ijazah, ini akan dilakukan melalui sistem manajemen ijazah yang disediakan kementerian. Jadi untuk penerbitan awalnya melalui sistem, nah penerbitan perbaikan dan penerbitan ulang ini juga sama melalui sistem. Nah, kalau nanti perbaikan, Bapak Ibu, nanti akan diterbitkan nomor ijazah nasional barunya. Sedangkan kalau dia hanya penerbitan ulang, artinya tidak ada perbaikan data, tetap menggunakan nomor ijazah nasional yang sama. Nah, nanti untuk penandatanganannya, penerbitan perbaikan ataupun penerbitan ulang ini akan disahkan oleh tanda tangan kepala sekolah yang menjabat pada saat penerbitan ulang ataupun perbaikan ini dilakukan. Ya, ini adalah gambar format ijazah perbaikan yang dicetak ulang atau diterbitkan ulang ya Bapak Ibu, dengan format ijazah yang sama yang ada di sebelah kiri, namun dengan tambahan keterangan pada bagian bawahnya, perbaikan untuk perbaikan dan dicetak ulang untuk yang dicetak ulang. Nah, sama halnya dengan transkrip nilai juga Bapak Ibu, perlakuannya sama jika itu dia ada perbaikan untuk transkrip nilainya ataupun dicetak ulang transkrip nilainya. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu untuk spesifikasi kertas yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan ketika akan mencetak ijazah dan transkrip nilai. Nah, yang pertama untuk ijazah, nanti ukurannya A4 ya Bapak Ibu ya, ukuran kertasnya. Sedangkan untuk ketebalannya yang kita atur itu minimal 80 gram. Artinya boleh lebih dari 80 gram Bapak Ibu, tapi tidak boleh kurang. Nah, warna kertasnya putih Bapak Ibu. Lalu untuk jenis kertasnya ini kita tidak batasi, misalnya atau hanya kertas HVS atau jenis kertas lainnya. Tapi ini kita kembalikan kepada satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap satuan pendidikan. Lalu untuk transkrip nilai secara umum sama, tapi untuk transkrip nilai ini ukuran kertasnya dapat Bapak Ibu pilih, boleh A4, boleh F4. Ketebalan kertasnya sama, minimal 80 gram, warna kertasnya juga warna putih. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu untuk pembiayaannya bagaimana? Nah, yang pertama Bapak Ibu yang kami mau ingatkan, dilarang untuk memungut biaya dari peserta didik untuk penerbitan dan pencetakan ijazah ini. Karena biaya ini akan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan sepenuhnya Bapak Ibu. Artinya dapat dialokasikan dari biaya operasional yang ada di satuan pendidikan. Nah, bagi Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu satuan pendidikan yang menerima dana BOSP, nah ini dana BOSP yang diterima dapat digunakan untuk penerbitan ijazah di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya, ini kita akan berbicara tentang ijazah-ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024-2025 ini. Kalau yang terbit tahun ini, kita tadi ada kebijakan baru ya Bapak Ibu tentang pembaruan istilah yang kita gunakan. Nah, ada 3 hal yang diatur dalam permen ini, yaitu tentang mengenai surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, surat keterangan pengganti ijazah, dan pengesahan fotokopi ijazahnya. Nah, Bapak Ibu, ini sama dengan kebijakan sebelumnya untuk ijazah yang terbit sebelum tahun ini, jika ada kesalahan, diterbitkan SK surat keterangan kesalahan penulisan ijazahnya,
yang mana surat keterangan ini akan menjadi lampiran atas ijazah. Sedangkan kalau rusak atau hilang, juga masih sama, akan diterbitkan surat keterangan penggantinya, yang mana SKPI ini bernilai sama dengan ijazah. Karena kalau nanti SKPI-nya diterbitkan karena ijazahnya rusak, ijazah yang rusak tersebut wajib untuk dimusnahkan. Sehingga yang dapat digunakan oleh pemilik ijazah adalah si surat keterangan pengganti ijazah ini. Nah, fotokopinya juga sama, itu dapat dilakukan, disahkan oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk persyaratan, tata cara, dan format-format terkait surat keterangan dan pengesahan fotokopi ini kita tuangkan di dalam pedoman pengelolaan ijazah ini. Jadi nanti dapat Bapak Ibu baca dan teliti kembali terkait persyaratan dan tata caranya seperti apa. Lalu Bapak Ibu, kebijakan baru lainnya dalam Peraturan Menteri Nomor 58 ini adalah tentang penyetaraan ijazah Bapak Ibu. Jadi untuk ijazah-ijazah yang diperoleh dari luar negeri itu sekarang diakui dalam hal untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia. Nah, nanti pengakuan ini akan dilakukan oleh satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan panduan yang disediakan oleh kementerian. Nah, informasi yang kami terima Bapak Ibu, panduan ini masih dalam tahap dalam proses penyusunan, sehingga nanti penyetaraan ini masih diberikan layanannya oleh kementerian bagi yang membutuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan diundangkannya Permen 58 tahun lalu pada bulan Oktober, ini kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan menteri sebelumnya, yaitu nomor 29 tahun 2014, juga nomor 14 tahun 2017, ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi tidak dapat kita gunakan lagi setelah peraturan menteri nomor 58-nya sudah diundangkan. Nah, ini bagian terakhir, Bapak Ibu, kita akan coba sama-sama melihat bagaimana lini masa penerbitan ijazah untuk SD, SMP, paket A dan paket B untuk tahun ajaran ini ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan permen dan juga pedoman pengelolaan ijazah kita. Nah, pertama ada DNS Bapak Ibu. Nah, proses DNS ini sudah berjalan dari awal tahun ya Bapak Ibu, sejak permennya sudah diundangkan dan mulai diimplementasikan. Lalu tadi ada penetapan kelulusan, kemudian nanti ada DNT, lalu setelah itu baru diunduh format ijazahnya sampai kemudian ijazahnya diserahkan ke peserta didik. Nah, Bapak Ibu, sebelum penetapan kelulusan peserta didik, Satuan Pendidikan akan melakukan verifikasi dan validasi data melalui laman Verval PD dan Verval SP, Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk tanggal penetapan kelulusannya untuk pendidikan dasar, tadi yang saya sebutkan, jatuh pada tanggal 2 Juni tahun ini, bulan depan. Nah, Bapak Ibu, dari tanggal penetapan kelulusan ini, ada waktu maksimal atau paling lambat 14 hari kerja untuk kemudian Satuan Pendidikan dan peserta didik ditetapkan sebagai DNT. Nah, untuk tahun ini berarti paling lambatnya itu jatuh pada tanggal 24 Juni, Bapak Ibu, paling lambatnya. Nah, karena ketentuannya paling lambat 14 hari, maka waktunya bisa saja kurang ya Bapak Ibu dari 14 hari kerja ini. Nah, hal ini akan bergantung pada yang pertama, Bapak Ibu, bisa kurang dari 14 hari tergantung kepada kapan Satuan Pendidikan mengunduh SK-nya pada sistem manajemen ijazah. Kemudian juga kapan Satuan Pendidikan mengupload SPTJM-nya, lalu kemudian kapan instansi terkait, baik itu dinas, kementerian, atau atase, memberikan persetujuan untuk SPTJM-nya. Nah, semuanya itu dilakukan maksimal dalam 14 hari kerja. Nah, kemudian dari tanggal 24 Juni ini kita lihat paling lambatnya dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, akan ada waktu paling singkat 3 hari kerja. Artinya paling singkat, paling cepat ya Bapak Ibu ya, 3 hari kerja. Berarti dalam hal ini tanggal 30 Juni, untuk sistem akan menerbitkan nomor ijazah nasionalnya. Dan kemudian sistem juga akan mengenerate format ijazah bagi setiap peserta didik. Nah, kalau misalnya tanggal DNT-nya itu 10 Juni Bapak Ibu, berarti kurang dari 14 hari ya, artinya nanti H+3-nya yaitu tanggal 13 Juni, nah itu baru kemudian Satuan Pendidikan dapat mengunduh format ijazahnya. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Nah, baru kemudian Satuan Pendidikan dapat mendownload format ijazahnya untuk kemudian ditandatangani. Baru kemudian setelah itu diserahkan kepada peserta didik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk gambaran penerbitan ijazah di tahun ini untuk jenjang pendidikan dasar. Nah, hal ini untuk alurnya juga berlaku sama Bapak Ibu untuk jenjang pendidikan menengah dengan alur yang sama, namun penetapan kelulusannya itu adalah tanggal 5 Mei yang lalu.
Jadi sudah dilakukan penetapan kelulusannya, jadi sudah berjalan untuk sampai nanti akhirnya dapat ditetapkan daftar nominasi tetapnya untuk pendidikan menengah. Ya, demikian Bapak Ibu, Pak Yohan, materi yang dapat saya sampaikan. Semoga cukup jelas dan juga dapat dimengerti dengan baik tentang kebijakan ijazah yang diatur di dalam Permen 58 tahun 2024 beserta dengan pedomannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk perhatian yang diberikan sepanjang pemaparan materi ini, dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yohan. Terima kasih.